Halo sahabat itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Syarfi di sini, teman kalian, sahabat kalian, tentunya tetap masih di channel Ovi Media, channel paling informatif dan mendidik. Sedang viral di media sosial beberapa hari yang lalu, yaitu seorang pemuka agama, Gus Miftah, ya, yang memberikan pro kontra di mana beliau telah memberikan orasi kebangsaan yang bertema toleransi di salah satu gereja saat peresmian gereja tersebut. Tentunya hal ini menjadikan pro kontra di masyarakat, tentunya di kalangan umat Islam. Dan berikut sedikit cuplikan dari orasi beliau di gereja tersebut. Pak Gubernur, Pak Pendeta dan semuanya, saya sampaikan di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitab, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah sedikit cuplikan dari video orasi kebangsaan Gus Miftah dalam acara peresmian gereja tersebut. Yang menjadi pro kontra di masyarakat, yaitu di mana apa yang dilakukan Gus Miftah di gereja itu yang berstatus sebagai pemuka agama itu dibenturkan dengan ceramah salah satu ustadz kondang di Indonesia, yaitu Ustadz Adi Hidayat, yang mana dalam ceramah Ustadz Adi Hidayat tersebut membahas tentang dilarangnya seseorang yang mengikuti umat agama lain, ya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat itu mengutip langsung dari kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam video ceramah tersebut, Ustadz Adi Hidayat memaparkan tentang pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang umat Islam yang berjalan dengan para ahli gereja masuk ke gereja, ya, kemudian bertasyabuh atau seperti bergaya seperti mereka. Itu menurut beliau tidak diperbolehkan, ya. Bahkan beliau mengatakan dalam kitab yang dikutip oleh beliau tersebut, yaitu bahwasannya itu dipastikan kekafirannya. Yang jadi pertanyaannya, apakah Gus Miftah ini kafir? Apakah Gus Miftah ini durhaka kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena tidak mengikuti fatwa beliau? Sebelum itu, yuk kita cek langsung di kitab karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sahabat, ini saya sudah memegang kitab yang dikutip oleh Ustadz Adi Hidayat, yang mana ceramah tersebut, kutipan tersebut dibenturkan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Ya, kitab ini merupakan kumpulan dari kitab karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana di dalamnya juga memuat karya-karya beliau sebanyak lebih dari 10, ya, 19 atau berapa gitu. Yang mana kitab ini dinamakan kitab Irsyadus Sari.
Di dalam kumpulan karya beliau dalam kitab Irsyadus Syari ini juga termuat kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana isi dari kitab itu dikutip oleh Ustadz Adi Hidayat, dan ceramah itu dibenturkan dengan apa yang dilakukan Gus Miftah ketika orasi kebangsaan di dalam gereja sebagai seorang pemuka agama, ya, bukan sebagai kemenak atau sebagai perwakilan dari instansi pemerintahan. Yuk langsung kita cek apakah benar apa yang dikutip oleh Ustadz Adi Hidayat. Baik sahabat, tepatnya yaitu di kitab kedua, ya. Kitab kedua, kitab yang pertama itu Adabul Alim wal Muta'alim, yang kedua Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah kitab yang dikutip oleh Ustadz Adi Hidayat. Adapun babnya yaitu bab yang kedua di halaman 14. Ya, di halaman 14 paling atas paragraf pertama. Oke, saya akan langsung bacakan. Qala fil Anwari, den dawaken ing dalem kitab Al-Anwar, dikatakan dalam kitab Al-Anwar. Berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengutip dari kitab Al-Anwar, ya sahabat. Wa yaqta'u lan den pasteake fi takfiri apa fi takfiri ngarani kafir. Sudah dipastikan kekafirannya kalau bahasa Indonesianya, ya. Kulli qailin ing saben-saben wong kang ngucap qaulan kelawan ucapan, qaulan ing ucapan, ya tawassala kang gawe wusul, kang gawe nyampe bi kelawan qaul ila tadlilil ummati, marang nyesatake umat, wa takfiri sahabati lan ngafirake para sahabat. Dipastikan kekafirannya setiap orang yang mengatakan yang mana perkataan itu mengarah pada menyesatkan umat dan mengkafirkan para sahabat, ya. Karena ada beberapa aliran-aliran yang mengkafirkan para sahabat, ya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu dikafirkan oleh aliran tersebut. Saya tidak mengatakannya, ya, karena itu bukan ranah saya. Wa kulli fa'ilin lan saben-saben wong kang agawe, fi'lan kelawan agawe, la yasturu kang ora metu opo fi'il illa min kafirin, kejaba saking wong kafir. Dan juga dipastikan kekafirannya, kulla fa'ilin wa kulli fa'ilin, ya. Dan juga dipastikan kekafirannya orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang mana tidak dilakukan kecuali dilakukan orang-orang kafir. Apa itu? Kasujudi, koyok sujud li solibi, marang salib, awin nari, utawa geni, api. Seperti sujud kepada salib dan sujud kepada api. Sujud kepada salib ini tentunya kaum Nasoro, ya. Sujud kepada api ini Majusi. Nah, itu dikatakan kekafirannya, dipastikan kekafirannya kalau ada seseorang ataupun dari umat Islam yang melakukan hal demikian, ya, bersujud kepada salib dan bersujud kepada api, menyembah salib dan menyembah api. Awil masyi, nah ini ya, ini inti dari kutipan Ustadz Adi Hidayat yang dibenturkan dengan Gus Miftah, ya. Awil masyi utawa lumaku ilal kana isi marang gereja, atau berjalan ke gereja ma'ahliya sertane ahline gereja. Berjalan ke gereja dengan jamaah gereja. Waduh. Nih ya. Konflik nih kayaknya. Biziyihim
kelawan pepaese af'al minaz zananiri wa ghairiha, dengan menggunakan atribut-atribut yang dipakai oleh orang-orang gereja. Atribut-atributnya mungkin ya kayak topi santa, baju-baju gereja, baju pastor, itu kayak gitu kan ya, atribut-atribut gereja. Kalau kita sekilas melihat dari teks yang dikutip oleh Ustadz Adi Hidayat, ya, yang kita kontekskan dengan apa yang dilakukan Gus Miftah, ya ini pasti kontradiksi ya, kontradiksi dengan apa yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa menghukumi. Yang pertama, kalau kita bertanya apakah Gus Miftah itu dihukumi kafir, saya nggak berani mengatakan Gus Miftah kafir atau enggak, karena itu hak prerogatif Allah, ya, haknya Allah. Saya nggak berani. Tapi kalau kita kontekskan dengan fatwa yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, ya mengarahnya ke situ. Tapi kita nggak bisa mengatakan Gus Miftah kafir, karena Gus Miftah masih punya iman dalam hatinya, ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan kafir. Tentunya kontradiksi dengan fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah ini. Tuh poinnya. Terus yang kedua, apakah Gus Miftah ini durhaka? Tapi sebelum itu ya, kalau kita kaji secara historis ya, secara historis, kitab ini tuh ditulis masa penjajah ya, masa beliau masih ada, sekitar tahun 1900-an ya. Tuh bahkan ada beberapa yang mengatakan kitab ini ditulis sebelum beliau mendirikan NU. Ya, berarti itu masa penjajah kan. Sedangkan beberapa misi dari penjajah, selain ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, misinya ada misi keagamaan, ya, ada misi keagamaan, yaitu menyebarkan agama yang dianutnya. Ya mungkin saat itu banyak sekali orang-orang Jawa, karena ini membahas bid'ah orang Jawa ya dan kesesatannya. Saat itu mungkin banyak orang-orang Jawa yang sudah menganut Ahlussunnah wal Jamaah itu mulai mengikuti oleh ajakan-ajakan para penjajah. Ya, mulai mengikuti ajakan-ajakan para penjajah untuk masuk ke gereja, melakukan ritual-ritual keagamaan yang dianut oleh mereka, ya. Sehingga dengan pertimbangan itu, mungkin ini hanya asumsi ya, hanya asumsi, karena barangkali ada sahabat-sahabat yang mempunyai referensi lain, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Ini asumsi saya. Mungkin pertimbangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu, yaitu karena sudah banyaknya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti ritual-ritual keagamaan dari para penjajah, mulai ikut masuk ke gereja dan lain sebagainya, sehingga dituliskanlah, karena masalah itu ditulislah kutipan dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah ini, yang mana untuk memberikan peringatan kepada mereka. Ini asumsi saya. Ya, tapi kalau kita kontekskan dengan masa sekarang, zaman ini, masa Gus Miftah hidup saat ini, masa kita hidup saat ini sudah menjadi negara salamah. Sudah jadilah negaranya. Agama pun sudah diakui 5 agama. Ya, sudah diakui dalam negara kita ini 5 agama. Sehingga kalau misi toleransi di situ, menyebarkan salama, kedamaian, ya saya nggak tahu lagi, ya. Kalau memang misi dari Gus Miftah itu di situ menyebarkan toleransi, menyebarkan kedamaian,
menyebarkan salama, ya, kerukunan umat beragama sehingga tidak ada konflik antar umat beragama, ya saya tidak tahu lagi. Tapi yang jadi masalah, Gus Miftah ini bukan dari instansi pemerintah, tapi ini mewakili dari apa? Dari pemuka agama Islam. Ini yang menjadikan konflik, yang menjadi pro kontra di sini. Kalau Pak Anies di situ kan instansi pemerintah, ya kan wajar Pak Anies meresmikan karena itu tugas Pak Anies. Meskipun Pak Anies adalah Muslim, ya. Tapi kalau Gus Miftah ini adalah pemuka agama, yang mana kalau menurut saya itu bukan wewenang Gus Miftah. Biarkan Pak Anies sebagai pemerintah, ya, sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk mensahkan rumah peribadatan dari agama tersebut. Itu sudah wajar, bisa diterima, ya. Tapi kalau Gus Miftah yang membawa status pemuka agama ini, saya rasa akan menjadikan konflik, menjadikan pro kontra, kontradiktif di situ. Ya, yang pertama, apa Gus Miftah kafir? Ya, saya nggak bisa mengatakan beliau kafir. Cuman apa yang dilakukan beliau memang bertentangan dengan kitab ini secara tekstual, ya, secara tekstual. Kalau secara kontekstual, ya mungkin ada yang ahli nanti untuk mengkajinya lagi. Kemudian apakah Gus Miftah durhaka dengan Hadratus Syekh ya Haji Hasyim Asy'ari? Ya saya kembalikan kepada sahabat-sahabat semua, ya. Saya nggak berani mengatakan Gus Miftah durhaka apa enggak. Yang jelas saya berani mengatakan Gus Miftah sudah tidak sesuai dengan apa yang ada dalam teks ini, ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan historis itu lain lagi, itu kontekstual. Oke, secara tekstual apa yang dilakukan Gus Miftah bertentangan. Oke, baik, itu saja pandangan saya, sahabat, ya. Jadi setelah ini tidak usah dibentur-benturkan lagi, apalagi Gus Miftah sudah klarifikasi, ya. Kita ambil hikmahnya saja, Ya, kita ambil sisi positifnya dengan apa yang dilakukan Gus Miftah ini. Semoga menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang lebih damai, negara yang lebih aman, negara yang lebih rukun, negara yang lebih bersahabat, kekeluargaannya terjaga, dan persatuan dan kesatuannya juga semakin erat dengan kita bertoleransi, ya, secara di luar akidah. Kalau akidah memang nggak boleh, ya, kita bertoleransi, kita hidup berdampingan dengan umat-umat agama lain. Itu harus kita jaga, saling menghormati. Itu saja dari saya, sahabat. Saya Agus Serofi. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk kalian yang belum mensubscribe channel ini. Kemudian tekan tombol like dan tekan tombol loncengnya. Share bila perlu untuk lebih bermanfaat lagi kepada teman-teman yang lain. Saya Agus Serofi, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.